Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa bertatap muka dalam pembelajaran IPA kelas 2. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi IPA. Setelah kemarin kita sudah terhenti oleh kegiatan PTS. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang sistem ekskresi. Adapun tujuan dalam pembelajaran kali ini ada 3. Yang pertama, menjelaskan pengertian sistem ekskresi. Yang kedua, menjelaskan organ-organ penyusun sistem ekskresi pada manusia. Yang ketiga, menjelaskan tahapan-tahapan penyaringan urin pada ginjal. Kemudian coba kalian perhatikan persepsi gambar berikut ini melalui sistem pernafasan. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang materi sistem pernafasan ya, di mana pernafasan ada C6H12O6 atau glukosa nantinya akan ditambah dengan 6H2O atau mungkin oksigen. Nah, kemudian nanti akan dikeluarkan berupa 6H2O atau air ditambah dengan 6CO2 atau karbon dioksida dan digunakan sebagai energi atau 38 ATP. Nah, bisa kita lihat di sini ada 6H2O dan 6CO2, yaitu ada air dan karbon dioksida, di mana zat ini adalah termasuk zat sisa yang harus dikeluarkan oleh tubuh. Pertanyaannya, kenapa zat ini harus dikeluarkan oleh tubuh? Baik air berupa keringat atau mungkin karbon dioksida. Nah, benar ya, karena tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Sehingga kalau seandainya tidak diperlukan lagi, nantinya akan dikeluarkan. Dan nantinya kalau seandainya tidak dikeluarkan dalam tubuh, akan menjadi racun untuk tubuh ya. Maka dari itu nanti harus dikeluarkan. Nah, proses pengeluaran zat sisa inilah nantinya disebut dengan sistem ekskresi ya, seperti itu. Kemudian pengertian sistem ekskresi ya. Nah, tadi sudah kita sedikit singgung ya tentang pengertian sistem ekskresi, di mana sistem ekskresi adalah sistem pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak berguna lagi bagi tubuh ya. Nah, sistem ekskresi pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang organ-organ sistem ekskresi ya. Ada ginjal, ada kulit, hati, dan paru-paru. Nah, pada pertemuan hari ini kita hanya akan memfokuskan pada ginjal ya, karena nanti waktunya juga terbatas. Terbentuknya zat sisa dan organ yang berperan dalam pengeluaran zat sisa. Nah, coba kalian perhatikan di sini ada kaitannya dengan terbentuknya zat sisa dengan organ-organ yang berperan di dalamnya ya. Kita lihat di sini ada hati nanti akan terjadi pemecahan protein, kemudian terjadi pemecahan asam nukleat dan pembongkaran hemoglobin. Sedangkan pada sel-sel tubuh nanti akan terjadi respirasi sel ya, seperti itu. Nah, kalau seandainya respirasi sel nanti akan mengeluarkan air dan karbon dioksida, sedangkan hati tadi akan mengeluarkan urea, asam urat, dan bilirubin. Nantinya pada zat-zat inilah nanti akan masuk menuju ginjal, termasuk juga air ya. Nah, air nanti akan masuk ke ginjal, kulit, dan paru-paru. Kalau karbon dioksida nanti akan larinya ke paru-paru ya. Nah, kemudian ginjal ini nanti akan mengeluarkan zat sisa ya, berupa urin. Kalau seandainya kulit ini nanti akan mengeluarkan berupa keringat, sedangkan paru-paru nanti akan mengeluarkan udara ya yang mengandung karbon dioksida, seperti itu ya. Jadi ini ada kaitannya antara terbentuknya zat sisa dengan organ yang berperan dalam mengeluarkan zat sisa. Nah, ini saya ambilkan dalam salah satu buku kelas 8 seperti itu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan tentang organ yang pertama, yaitu ginjal, di mana ginjal ini ada beberapa bagian ya. Bisa kita lihat di sini pada dasarnya manusia itu terdiri atas sepasang ginjal ya. Ada ginjal bagian kiri dan kanan. Nah, kalau seandainya ginjal ini dijual ternyata cukup mahal ya, seperti itu. Nah, bisa kita lihat ini ada bagian-bagiannya, ada pembuluh arteri, pembuluh vena, kemudian ada ureter, kemudian ada kulit ginjal, ada medula atau sumsum ginjal, dan pelvis renalis. Nah, kemudian kita lihat, kita perbesar pada bagian ini ya,
yaitu nefron. Di mana nefron nantinya terdiri atas beberapa bagian juga ya. Ada saluran dari arteri, kemudian ada kapsul Bowman, ada glomerulus, saluran ke vena, saluran ke uretra, lengkung Henle, kemudian dan jaringan kapiler. Nah, ini sesuai dengan nomornya ya, seperti itu. Nanti silakan dipelajari dan dihafalkan bagian-bagian. Kemudian kita lanjut ke proses pembentukan urin. Jadi nanti prosesnya ada 3, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Apa itu filtrasi? Filtrasi merupakan penyaringan darah. Jadi nanti darah akan disaring terlebih dahulu ya. Kemudian proses filtrasi ini nanti akan terjadi di glomerulus, yaitu salah satu bagian pada ginjal. Hasil penyaringan di glomerulus disebut filtrasi glomerulus atau urin primer. Jadi nanti ada tahapan pembentukan urin ya. Kalau pada filtrasi namanya urin primer. Urin primer mengandung asam amino, glukosa, natrium, kalium, urea, dan kreatin, obat, vitamin, dan garam-garam lainnya. Nah, kemudian kita lanjutkan tahapan yang kedua, yaitu reabsorpsi. Nah, reabsorpsi merupakan penyerapan kembali bahan-bahan yang masih diperlukan. Jadi nanti setelah diserap pada filtrasi, nanti ada sekiranya bahan yang masih bisa digunakan. Nah, ini nanti akan diserap pada proses reabsorpsi ya. Nah, seperti glukosa, asam amino, ion, NaCl, kalium, air, dan zat lainnya. Proses reabsorpsi ini terjadi pada tubulus contortus por proximal sampai lengkung Henle ya, seperti itu. Kemudian cairan yang dihasilkan pada tahap reabsorpsi disebut urin sekunder. Pada tahap filtrasi tadi namanya urin primer, reabsorpsi namanya urin sekunder. Urin sekunder mengandung air, garam, urea, dan urobilin. Nah, kita lanjutkan tahapan yang ketiga. Tahapan yang ketiga namanya augmentasi. Augmentasi adalah proses penambahan zat sisa dan urea. Augmentasi terjadi di tubulus contortus distal ya, jangan sampai kebalik. Kemudian cairan yang dihasilkan pada proses ini merupakan urin sesungguhnya. Jadi pada filtrasi tadi urin primer, kemudian reabsorpsi urin sekunder, dan augmentasi urin yang sesungguhnya atau urin yang sudah layak untuk dikeluarkan, seperti itu ya. Kemudian organ-organ yang dilalui oleh urin. Bisa kita lihat ada 4 bagian ya. Ada ginjal atau mungkin saluran urin, kemudian kandung kemih, dan uretra. Dari tubulus-tubulus ginjal, urin akan menuju rongga ginjal. Selanjutnya akan menuju kandung kemih melalui ureter. Jika kandung kemih telah penuh terisi urin, dinding kandung kemih akan tertekan sehingga timbul rasa ingin buang air kecil. Jadi nanti proses rasa ingin buang air kecil ini karena tekanan yang telah penuh ya pada kandung kemih ini. Kemudian urin akan keluar melalui uretra. Komposisi urin yang dikeluarkan melalui uretra. Jadi air ini nanti adalah komponen pokok ya, sebesar 95%. Kemudian selain air ada urea, amonia, asam urat yang merupakan hasil metabolisme protein. Selain itu ada garam-garam mineral, terutama garam tabur atau NaCl, zat warna empedu atau bilirubin dan biliverdin yang menyebabkan warna kuning pada urin. Zat-zat yang berlebih dalam darah seperti hormon atau mungkin vitamin nanti juga akan dikeluarkan bersama urin ya, seperti itu. Untuk pembelajaran hari ini kita hanya sampai pada ginjal ya. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan melanjutkan pada organ-organ yang lainnya. Mungkin demikian saja terkait pembelajaran hari ini, dan jangan lupa dibuka-buka bukunya. Karena ilmu itu tidak hanya langsung dari guru, bisa kalian membuka-buka materi atau mungkin dari internet, seperti itu ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.